dilihat kanan kiri kamu, teman kamu adakah yang tidak berangkat hari ini? Ada. Siapa yang tidak berangkat? Mesya. Iya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa untuk meminta agar ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah untuk kita, agar ilmu yang kita dapatkan juga bermanfaat untuk kita. Karena hari ini tanggal 12 Maret berarti nomor presensi 12 siapa? Nomor presensi 12 bisa pimpin berdoa. Jadi tempat duduk ini berapa? Terima kasih. Ya, karena kita kan sebagai warga Indonesia yang baik, sebaiknya kita memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Kita akan menyanyikan bersama lagu dari Sabang sampai Merauke. Ada yang tidak hafal lagunya? Ada yang tidak hafal? Yang tidak hafal nanti bisa sambil mendengarkan sambil kita nyanyikan bersama. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, airku Indonesia. Ya, nah sekarang kita kan tadi sudah mendengarkan tentang lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Sebelum Bu Anissa membacakan tentang tujuan pembelajaran, Bu Anissa mau mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas kita. Ketika ada yang berbicara di depan, sebaiknya kita menghargai. Baik itu nanti Bu Anissa yang berbicara atau dari teman-teman kamu yang sedang presentasi. Kemudian kita sebaiknya aktif dalam kegiatan pembelajaran, baik ketika diskusi, ketika tanya jawab, ataupun ketika ada kegiatan asesmen. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang pernah kita pelajari sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya bersama dengan guru kita belajar mengenai apa yang terjadi di lingkungan kita akibat oleh aktivitas manusia. Dampak negatifnya apa? Nah, di pertemuan ini kita akan melanjutkannya tentang pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan kita. Harapannya nanti kita akan belajar tentang pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Kemudian kita juga akan mencari tahu permasalahan apa yang ada di lingkungan akibat ulah manusia. Kemudian di akhir nanti kita akan berdiskusi dan mengusulkan langkah atau tindakan apa untuk mengurangi dampak negatif yang terjadi pada lingkungan. Apakah kamu pernah mendengar ada terjadi bencana alam pohon tumbang akhir-akhir ini? Pernah mendengar beritanya? Atau pernah membaca beritanya di Instagram? Pernah ya? Nah, kira-kira apa yang menyebabkan kok sekarang iklim itu menjadi tidak menentu? Hari ini panas siangnya, sore tiba-tiba hujan badai. Dan kita akan pelajari bersama-sama.
Asal dengar hutan dinamain paru-paru dunia. Selain buat napas, hutan juga jadi rumah buat segala jenis binatang yang lucu dan langka. Dan pastinya gak cuma itu, tapi berbagai hasil dari hutan juga bermanfaat untuk keseharian kita. Tapi sebenarnya seberapa penting sih hutan buat kita? Lalu apa jadinya kalau suatu hari tak ada hutan di dunia ini? Setelah menjelaskan mengenai hutan, mungkin kita nggak bisa lagi foto-foto cantik di antara pepohonan buat media sosial. Udah gitu, nggak bisa juga nonton acara TV yang hostnya suka nongol pulang di tengah hutan. Oke, itu baru sebagian kecilnya aja. Karena nyatanya, ini juga berpengaruh ke lingkungan dunia. Tadi kan di video ada pertanyaan, apa yang terjadi kalau hutan itu tidak ada? Kira-kira kalau kita tidak ada hutan, apa yang akan terjadi? Banjir, terus apa lagi? Longsor, apa lagi? Kalian bernafas menggunakan apa? Menggunakan mulut, menggunakan hidung. Menggunakan apa? Oksigen. Oksigen itu siapa sih yang menghasilkan? Pohon atau tumbuhan berklorofil melalui fotosintesis. Kalau pohon itu tidak ada, kita bisa nafas gak? Bisa, tapi rebutan. Oksigennya sedikit, orangnya sebanyak ini. Kita akan rebutan oksigen. Akhirnya nafasnya akan sesak atau tersengal. 80% binatang dan tumbuh-tumbuhan di daratan bumi bakalan terancam punah. Siklus hujan jadi kacau dan dunia tambah panas, air bersih menghilang, dan pastinya napas kita semua jadi lebih sesak karena hutan menghasilkan udara bersih untuk kita bisa bernapas. Tapi apakah kita masih bisa bertahan di kondisi kayak begini? Melihat fakta kalau hutan itu nyatanya dekat banget sama kehidupan kita, maka jawabannya hampir gak mungkin. Dan kalau ternyata bisa, kehidupan bakal jauh berubah. Mungkin kita bisa dibilang beruntung karena Indonesia adalah salah satu negara dengan hutan yang terbesar di dunia. Bisa dibilang beruntung karena Indonesia adalah. Di sini disebutkan bahwa Indonesia itu punya hutan yang luas. Kira-kira hutan di Indonesia paling banyak pulau dengan hutan itu ada di pulau apa? Di pulau apa? Kalimantan, ya. Kalau Sumatera sekarang apakah masih banyak hutannya? Hutannya sekarang jadi apa? Ladang sawit. Salah satu negara dengan hutan yang terbesar di dunia. Ternyatanya ada juga ancaman tersembunyi yang lagi menunggu kita. Dari tahun ke tahun, hutan di Indonesia terus berkurang. Bayangin, hampir semua kebakaran hutan itu terjadi karena sengaja dibakar dan gambut dikeringkan sama perusahaan rakus yang pengen membuka lahan. Bahkan cuma di tahun 2015 dan 2019 kemarin aja, kalau di total udah ada hutan dan lahan seluas 7 pulau Bali yang kebakar. Gila banget. Ternyata sekarang itu kebanyakan hutan di Indonesia itu sudah dialihfungsikan. Yang sebelumnya merupakan hutan hijau, sekarang dibakar, dibuka lahannya, kemudian digunakan untuk lahan yang baru, kegiatan yang lain. Ketika alam itu sudah jenuh, sudah lelah dengan ulah manusia, maka alam itu akan mencoba memperbaiki dirinya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara adanya bencana alam, adanya angin badai itu menebarkan benih dari tumbuhan ke tempat yang baru. Berarti secara tidak langsung alam sedang memulihkan dirinya sendiri. Nah, di kelas sebelumnya
Dan sawit ini punya akar serabut. Akarnya itu lebih dangkal. Dia hanya kedalamannya sekitar 1 sampai 1,5 meter di bawah tanah. Berarti dia gampang untuk diangkat. Tidak begitu kuat untuk menahan struktur tanah. Dan sawit ini adalah tumbuhan monokultur. Artinya hanya bisa tumbuh kalau di sampingnya adalah sawit. Tidak bisa tumbuh berdampingan dengan tumbuhan yang lain, tanaman yang lain ataupun pohon yang lain. Makanya kalau kamu lihat di perkebunan sawit, ya isinya cuma sawit. Tidak ada pohon-pohon yang lain. Dan karena sawit ini akarnya sangat dangkal, dia tidak mampu menyerap air terlalu dalam. Hasilnya air yang ada di tanah itu tetap mengalir dengan sendirinya tanpa bisa dijaga siklusnya oleh ekosistem tumbuhan. Ada satu lagi tanaman mirip seperti sawit, tapi akarnya itu lebih kuat. Sama-sama serabut. Yaitu, ada yang tahu tidak tanaman yang mirip sawit tapi akarnya serabut juga? Ini pohon apa? Pohon kelapa. Pohon kelapa itu dia mirip dengan pohon sawit. Akarnya juga serabut. Tapi dia punya akar yang lebih kuat. Dia bisa menopang struktur tanah lebih baik dibandingkan dengan sawit. Bayangkan jika lahan yang tadinya dibuka tidak ditumbuhi oleh sawit, tapi ditumbuhi oleh kelapa, maka apakah dia tetap bisa menyokong struktur tanah, ataukah dia akan menyebabkan banyaknya bencana berkaitan dengan tanah? Contohnya erosi, tanah longsor. Bagaimana? Apakah pohon kelapa ini lebih baik dari sawit? Lebih baik. Nah, agar kita tahu apakah pohon kelapa ini lebih baik atau tidak, kita lihat perbedaan dari keduanya. Nah, ada perbedaan dari pohon sawit dan pohon kelapa. Sudah ada yang tahu belum perbedaannya pohon sawit dan kelapa? Belum? Ada yang sudah tahu? Kita lihat. Pohon sawit ini dia aslinya dari Afrika. Sedangkan kalau pohon kelapa, dia asli dari Asia Tenggara. Termasuk dari Indonesia, Thailand, Filipina, Myanmar, Singapura, dan tetangga lainnya. Pohon sawit itu tumbuhan yang monokultur. Tadi monokultur artinya apa? Ayo, mendengarkan atau tidak? Tadi monokultur artinya adalah hanya bisa tumbuh jika di sampingnya merupakan tumbuhan dengan jenis yang sama. Berarti sawit, sampingnya sawit, sampingnya lagi sawit. Tidak bisa tanaman yang lain. Sedangkan kalau pohon kelapa, dia itu bisa ditanam berdampingan dengan tanaman yang lain. Kamu menanam pohon kelapa, di sampingnya ada pohon kopi, ada pohon alpukat, ada pohon jambu, itu bisa hidup. Karena pohon kelapa tidak menyerap nutrisi dari tanaman di samping. Kemudian, pohon sawit dan pohon kelapa itu sama-sama akar serabut. Tapi bedanya, pohon sawit ini akarnya dangkal. Tidak lebih dari 2 meter di bawah tanah. Kalau pohon kelapa, dia akarnya lebih kuat dibandingkan dengan pohon sawit, sehingga bisa menahan erosi tanah dan
ini di akhir tahun 2025 terjadi bencana banjir bandang di Sumatera. Salah satu penyebabnya karena banyaknya dibuka ladang sawit. Karena banyaknya ladang sawit, kemudian tidak ada yang menopang air ketika airnya lewat. Berakhir banjir bandang. Kalau pohon kelapa, dia justru membuat ekosistem itu lebih baik untuk hewan maupun untuk tumbuhan yang lain. Kemudian pohon sawit itu merusak kualitas air dan tanah dan mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air sehingga meningkatkan resiko banjir. Kalau pohon kelapa, dia menjaga siklus air sehingga tetap terjaga kualitas. 2 menit untuk menghafalkan ini. Setelah ini adalah kalian tiap kelompok menuliskan perbedaan antara pohon sawit dan pohon kelapa. Nanti cepat-cepatan. Yang kelompoknya paling cepat dapat ini. Ini nanti bisa ditukarkan dengan poin nilai untuk menambah nilai akhir kamu. 2 menit dimulai dari sekarang, bisa dipahami dulu. Habis, adakah yang mau maju ke depan untuk menyebutkan perbedaan pohon sawit dan pohon kelapa? Ini yang sudah berdiri, teman-teman yang belum berdiri. Jadi waktu 2 menit itu sudah cukup untuk menghafalkannya. Cepetan yuk. Yang siap bisa langsung maju, hanya 1 kesempatan 1 kelompok saja.
dari asalkan motor mobil sampah yang dibakar. Dampak yang terjadi apa akibat dari masalah ini bagi manusia, hewan dan alam? Kan polusi udara yang diemisi hewan dan alam. Tindakan nyata solusinya tiga tindakan nyata yang bisa mencegah. Pertama, melakukan demonisasi. Kedua, bisa menemukannya semua orang yang sadar, termasuk kita yang bermanfaat dan dapat menghilangkan asap dan polusi udara. Kita bisa menghirup oksigen di lantainya ya. Nomor dua, tindakan nyatanya adalah berbaikan tangan dan menggunakan transportasi, tidak menggunakan motor dan berlebihan, dan bagaimana yang bisa dilakukannya semua orang yang bermanfaat. Yang ketiga adalah mengumpul sampah daripada membakar. Kita sering melihat yang sampah yang tidak mengumpul saja atau mengumpul sampah. Iklim menjadi lebih teratur. Sekian presentasi dari kelompok ini. Terima kasih. Terima kasih. Kelompok beringin dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, tadi kelompok beringin mengambil masalah tentang pencemaran udara. Ada diminta untuk berjalan kaki, mengurangi penggunaan transportasi atau kendaraan pribadi. Adakah di sini yang berangkat sekolah jalan kaki? Ada yang jalan kaki? Ada yang naik BRT? Ada yang naik angkot? Ada yang naik motor sendiri? Ada yang diantarkan orang tua? Ya, kita kalau tempatnya jauh tidak masalah menggunakan kendaraan. Tapi kalau dekat, sebaiknya jalan kaki sehingga mengurangi polusi udara. Tepuk tangan untuk kelompok beringin yang sudah mengajukan. Kelompok beringin bisa maju mengambil reward ini. Kita sudah selesai pada kegiatan berdiskusi. Saatnya kita untuk menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Ayo kita simpulkan bersama-sama dulu. Tadi kita sudah mengetahui bahwa kerusakan alam itu bisa terjadi akibat ulah manusia. Dan kita sebagai seorang warga negara yang baik, sebagai masyarakat, sebagai murid, sebaiknya juga membantu agar kerusakan alam ini tidak semakin banyak terjadi. Dengan cara apa? Mengurangi penggunaan sampah plastik. Kemudian kita bisa mengurangi pencemaran udara dengan cara lebih banyak berjalan kaki ke tempat yang dekat. Kalau jauh pakai kendaraan tidak apa-apa. Selain itu kita bisa melakukan reboisasi, menanam kembali. Kalau kita tidak bisa menanam tanaman yang besar, paling tidak kita bisa menanam tanaman yang mudah, bunga, terus pohon buah di depan. Sebelum mengakhiri pelajaran, di sini ada Wanisa punya asesmen untuk mengukur seberapa jauh pemahaman kamu tentang materi kita hari ini.
bisa disiapkan 2